Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni, NPM 232 186 904 52009. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perjalanan pendidikan nasional. Video ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia Program PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Siliwangi. Adapun hal-hal yang menjadi topik pembahasan pada video ini adalah yang pertama pengertian pendidikan, yang kedua perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan, dan yang ketiga perjalanan pendidikan nasional setelah kemerdekaan. Pendidikan pada dasarnya memiliki pengertian, yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe dan akhiran an. Maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa, definisi pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapa Pendidikan Nasional Indonesia, menjelaskan tentang pengertian pendidikan, yaitu tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan atau pada zaman kolonial. Pada zaman kolonial yang terjadi di Indonesia tentunya mempengaruhi pendidikan yang ada di Indonesia. Belanda datang ke Pulau Jawa untuk berdagang dan menciptakan kekuasaan baru. Belanda menganggap bahwa agama Katolik yang disebarkan oleh Portugis perlu digantikan dengan agama Protestan yang dianutnya. Berangkat dari pemahaman itulah sekolah-sekolah keagamaan didirikan, terutama di daerah yang dulunya telah terpengaruh oleh agama Nasrani yang disebarkan oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Sekolah pertama di Ambon didirikan oleh POC pada tahun 1607. Pembelajaran yang dilakukan yaitu membaca, menulis, dan sembahyang. Guru yang mengajar berasal dari Belanda dan mendapat upah. Pendidikan yang dilakukan pada zaman kolonial terpaku terhadap ideologi bangsa Belanda, sehingga pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan pemahaman Belanda yang berakibat pada pendidikan yang diatur secara sistematis agar siswa yang mengikuti pendidikan di zaman kolonial akan menjadikan pembelajaran yang didapatkan sebuah landasan yang akan diteruskan ke zaman berikutnya. Pendidikan yang diberikan oleh Belanda kepada masyarakat Indonesia bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia masyarakat Indonesia yang siap menjadi tenaga kerja untuk Belanda dan diberi upah yang minim. Pendidikan yang diberikan oleh Belanda memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia. Perjalanan pendidikan Indonesia dari sebelum kemerdekaan sampai sesudah kemerdekaan terus berkembang hingga saat ini. Dimulai dari inisiasi Bupati dalam mendirikan sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai pada tahun 1854. Kemudian lahirlah Sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas, di mana rakyat memperoleh ilmu untuk dapat membaca, menulis, dan berhitung. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran.
Karena pendidikan dan pengajaran yang diberikan sebelum kemerdekaan pada masa kolonial menghasilkan lulusan yang terasing dan kehilangan dasar-dasar nasionalnya, untuk itu dibutuhkan upaya dalam mendidik kaum muda selain untuk membebaskan diri dari jeratan penjajah. Pendidikan juga akan menjadi dasar kebudayaan nasional yang dapat mencerdaskan kehidupan masyarakat Indonesia. Keinginan untuk merdeka harus dimulai dengan mempersiapkan kaum bumi putra yang bebas, mandiri, dan pekerja keras. Tokoh nasionalis yang memperjuangkan pendidikan bangsa Indonesia dengan cita-cita yang ingin melakukan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran, yaitu Ki Hajar Dewantara. Cita-cita itu terwujud pada tahun 1922 dengan lahirnya Taman Siswa di Yogyakarta sebagai pintu gerbang kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa didirikan dengan maksud untuk meluaskan semangat pendidikan kepada generasi muda dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang memerdekakan. Visi pendidikan Ki Hajar Dewantara kembali digaungkan dalam pendidikan di masa sekarang atau masa sesudah kemerdekaan dengan slogan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang memerdekakan. Konsep ini termaktub dalam 3 semboyan dalam bahasa Jawa. Ing ngarso sung tulada, ing madya mangun karya, tutwuri handayani. Artinya, di depan memberikan contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Semboyan Tutwuri Handayani diabadikan dalam logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, pemerintah menyusun struktur dan sistem pendidikan baru. Tujuannya adalah untuk mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna, yang diharapkan kelak dapat memberikan pengetahuannya kepada negara. Dasar-dasar pendidikan menganut prinsip demokrasi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Kondisi pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan ini mengarah terhadap perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan di era ini bangsa Indonesia berusaha menghilangkan paham-paham pendidikan Belanda sehingga siswa Indonesia memiliki ciri khas. Pembelajaran didesain sedemikian rupa agar budaya bangsa Indonesia dapat diteruskan dan diwariskan ke generasi selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.